Halo, Sobat Rumah Ide. Hari ini kita kedatangan drone Mavic Mini. Jadi ceritanya drone-nya ini bekas kecebur di air laut ya. Jadi ceritanya yang punya nerbangin di atas air, di atas laut, terus kemudian tiba-tiba ada ombaknya lumayan gede, terus ombaknya itu ngegulung Mavic Mini ini. Akhirnya Mavic Mini ini kecebur di air laut, tapi ceritanya yang punya sebelumnya ya, Mavic Mini ini pas diambil itu masih kondisi nyala dan langsung dicabut baterainya, dan setelah itu nggak diapa-apain lagi, propellernya dicabut doang, jadi sisanya seperti ini. Nah, kita hari ini mau bikin beberapa seri video ya, videonya tentang bisa nggak sih Mavic Mini yang bekas kecebur air laut itu diselamatin atau dibenerin gitu loh. Terus kalaupun bisa, kira-kira berapa sih biayanya gitu ya untuk benerin Mavic Mini ini sampai bisa terbang normal tanpa masalah apapun. Oke? Jadi kita akan buat beberapa seri video sampai Mavic Mini bisa terbang kembali. Oke? Hari ini kita coba lihat dulu kondisinya ya, seberapa parah sih habis kecebur di air laut itu. Dan tips dan triknya nih, kalau misalkan teman-teman punya Mavic Mini yang bekas kecebur air laut, itu pertolongan pertamanya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini saya mau jelasin nih, karena yang punya ini dulu setelah kecebur kondisinya masih nyala katanya, terus kemudian dia langsung cabut baterai. Itu sebenarnya udah langkah yang tepat teman-teman, karena kalau misalkan kita paksain biarin nyala dengan kondisi dalamnya masih basah ya, elektroniknya masih basah, itu bisa ngerusak elektroniknya. Terus yang penanganan selanjutnya yang agak sedikit salah adalah setelah dicabut baterainya, ini drone-nya dibiarin gitu aja gitu loh, jadi nggak diapa-apain lagi. Nah, sebenarnya pertolongan pertamanya itu adalah ketika drone ini kecebur, baterainya dicabut gitu ya, itu harus segera dibilas dengan air tawar gitu ya, maksudnya air yang bukan air laut, tapi maksudnya dengan air yang bersih gitu loh. Karena kenapa? Di sini kita bisa lihat ini motornya stuck nih, susah nih muternya gara-gara terjadi karatan di dalamnya gitu. Ini motornya juga stuck, karatan. Ini di sini juga karatan sih. Ini mendingan yang bisa muter, tapi dalamnya karatan sih udah. Ini juga sama karatan. Terus kemudian kita lihat kondisi gimbalnya. Nah, kondisi gimbalnya juga ini karatan ya kayaknya ini. Soalnya susah nih muternya ini. Ini susah banget. Nih, kayaknya sih dalamnya karatan gitu ya. Nah, jadi pertolongan pertama itu kalau misalkan teman-teman punya alat yang namanya ultrasonic cleaner, itu lebih bagus lagi. Jadi ultrasonic cleaner itu diisi dengan IPA atau isopropyl alkohol, terus kemudian seluruh Mavic Mini ini dimasukin ke ultrasonic cleanernya dan dinyalain aja cleanernya gitu selama beberapa jam. Tujuannya itu untuk bersihin bekas-bekas pasir yang ada, terus kemudian untuk apa namanya, untuk untuk bersihin bekas-bekas air laut yang ada. Setelah itu tinggal dikeringkan kembali sih. Dan kalau misalkan dilakukan hal seperti itu seharusnya sih nggak ada masalah yang berarti ya. Tapi karena penanganannya salah, nah jadi kita akan coba lihat seberapa parah kondisi drone-nya, dan kita akan coba repair. Oke? Nah, untuk kita buka drone-nya, yang kita butuhkan itu obeng plus kecil, terus ini prying tools ya, biasa dijual di toko-toko yang jual alat reparasi handphone. Oke, ini prying tools ya. Oke, kita buka aja. Pertama ada 4 baut di sini. Kita buka dulu bautnya.
kebuka bautnya. Nah, untuk ngebukanya ini hati-hati. Jadi kameranya kelihatan nggak ya? Di dalam sini itu ada klipnya nih. Dalam sini ada klipnya nih. Jadi di dalam sini itu ada klipnya. Jadi nanti klipnya ini dicongkel ya, kawan-kawan. Ini ada klipnya nih, kelihatan nih. Di sini. Ada klipnya, nanti klipnya dicongkel ke luar gitu, jangan dipaksain. Kalau enggak nanti biasanya kalau bukanya dipaksain, biasanya klipnya patah gitu. Oke. Caranya kita buka dulu bagian sini. Oke. Kita tekan dengan kuku bagian sini ya. Bagian sini kita tekan dengan kuku. Terus kemudian kita ambil prying toolsnya, kita congkel nih klip yang tadi saya tunjukin. Oke, kalau udah nanti dia akan kebuka seperti ini. Oke, ya. Terus kemudian sisi satunya lagi kita coba. Oke, nah, bagian sini udah, terus yang bagian ini kita di dalam ini juga ada klip ya kawan-kawan, itu harus di congkel sedikit klipnya biar nggak rusak. Nah, ini yang bikin susah itu nih ya kawan-kawan. Jadi di sini ada klipnya, ini klipnya ngeklip di sini dan ini juga ngeklip di sini. Jadi agak susah gitu. Jadi harus dicongkel itu adalah klip yang ini nih, yang kesini tadi. Ya. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini nih kondisi dalaman nih. Jadi ini komponen ini namanya ESC, Electronic Speed Controller-nya. Jadi fungsinya untuk mengatur kecepatan motornya ya, komponen ini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya, di sini kondisinya parah, banyak pasir, terus ada karat di mana-mana nih. Nah, jadi kalau misalkan ini pas pertama kali kecebur, ini langsung dicuci pakai air bersih gitu ya, air tawar yang bersih gitu ya, karatan ini itu nggak akan separah ini gitu loh kondisinya ya.
Dan ini awalnya sih masih nyala ya, tapi kalau sekarang saya coba nyalain belum tentu bisa nyala gitu loh. Dan saya nggak mau nyoba juga, karena kalau misalkan kondisinya begini kita coba nyalain, itu akan malah memperparah kondisi yang ada gitu ya, elektroniknya. Jadi nanti ini kita bakal bersihin dulu, habis itu kita cek apakah ada yang rusak jalurnya atau komponennya gitu loh. Kalau ada nanti kita benerin komponen rusak, kita harus ganti. Nah, ini adalah komponen GPS plus IMU. IMU itu kepanjangannya Inertial Motion Unit. Jadi ini fungsi utamanya adalah untuk baca posisi berdasarkan GPS yang ada, dan kemudian IMU ini berfungsi untuk, jadi si drone ini kalau mau terbang dia tuh harus tahu ya posisi dia lagi miring seperti apa gitu ya. Nah, fungsi IMU itu adalah itu sangat vital, jadi supaya drone-nya tahu orientasi drone-nya ini itu seperti apa nih. Jadi dia sehingga bisa ngontrol posisi motornya harus seperti apa untuk menstabilkan drone ini gitu. Jadi singkat cerita, kalau tanpa IMU drone ini nggak bakal bisa terbang gitu. Oke. Kita coba buka bagian bawahnya. Untuk buka bagian bawah kita ada 2 baut di sini, harus kita buka. Oke. Kemudian ini kita buka seperti ini. Nah, di sini ada sepanjang ini ada klip ya. Jadi cara kita buka adalah kita pakai kuku, atau kalau misalkan nggak ada bisa pakai prying toolsnya juga gitu ya. Nah, kita tekan seperti ini supaya klipnya kebuka gitu. Jangan dipaksa ya, kalau nggak nanti klipnya ini patah kawan-kawan. Jadi di sini ada klip ini. Dan orang yang maksain biasanya sering matain ya. Jadi klip ini sering patah. Oke, terus kemudian sama juga dengan sebelahnya. Caranya juga kita tekan ini pakai kuku supaya klipnya kebuka. Nah, ini patah nih kawan-kawan, saya kurang hati-hati jadi patah. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, bukan masalah besar ini. Oke, terus kemudian untuk bagian ini ya seperti ini. Nah, bisa dilihat kondisinya parah ya kawan-kawan. Ini banyak pasir. Ini saya belum lihat nih bagian dalamnya seperti apa. Bautnya juga ada yang karatan nih. Ini belum pernah dibongkar sama sekali ya, masih ada segelnya. Oke, kita ini dulu ya. Ini ada 3 baut yang harus dibuka. Ini ada 1, 2, 3. Ini kelihatan jelas banget ini bagian sini karatan ya kawan-kawan. Nih. Ini tandanya kalau merah berarti pernah ada air yang masuk ya. Ini sebagai tandanya nih. Oke. Nah, ini karatannya lumayan parah nih. Oke, nanti kita coba bersihin bisa atau enggak, masih bisa selamat atau enggak. Oke. Nah, untuk bongkar mainboardnya ini kita buka konektor antenanya. Oke, kemudian kita, nah di sini ini ada lemnya ya kawan-kawan. Jadi untuk buka konektor ini lemnya harus
lepasin dulu dengan hati-hati tapi ya. Ini dia lemnya kayak lem glue gun gitu bentuknya. Ini harus ambil ini deh pakai